Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Melans, Mengasah Nalar dan Pengetahuan dengan tema Masa Depan Industri Pertambangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Webinar ini merupakan salah satu acara dari Departemen Diskusi dan Kajian Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina dengan tujuan mengasah nalar dan pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina dalam membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan tentunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abu Bakar Siddiq. Saat ini saya akan membantu jalannya acara pada hari ini. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita semua narasumber kita Bapak Bisman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Magister Manajemen. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada hari ini dengan kondisi yang baik. Jangan lupa teman-teman untuk mematuhi prokes yang berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama, partisipan dapat menggunakan username sesuai pada nama form. Kedua, partisipan dimohon untuk mematikan mikrofon dan kamera saat acara kegiatan berlangsung. Ketiga, partisipan yang hendak bertanya diharapkan mengisi format pertanyaan yang ada di kolom komentar dengan format nama _instansi _pertanyaan. Keempat, partisipan dapat bertanya pada saat pemaparan materi dengan raise hand, kemudian akan dipersilakan oleh moderator. Kelima, pada saat sesi dokumentasi, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama, pembukaan acara yang sedang berlangsung. Kedua, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana. Ketiga, pembacaan CV dan perkenalan pembicara. Keempat, pemaparan materi oleh pembicara. Kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Keenam, sesi foto bersama. Ketujuh, penutupan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Melans yang akan disampaikan oleh Nur Muhammad Ihsan. Kepada Saudara Ihsan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kelak semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan teman-teman, saya Nur Muhammad Ihsan Mufid dari Teknik Geologi Universitas Pertamina angkatan 2018 selaku ketua acara webinar Melange ini. Kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bisman Bakhtiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSEP yang mana telah berkenan memenuhi undangan kami sebagai pembicara pada acara kali ini. Dan tak lupa saya pribadi berterima kasih kepada teman-teman panitia HMTG Mahandraga serta Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan yang telah aktif dalam pembuatan acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara siang hari ini. Semoga apapun yang disampaikan pada siang hari ini menjadi ilmu baru dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian di kemudian hari. Harapan saya adalah acara ini dapat mempertajam nalar dan menambah pengetahuan dari kita semua. Acara ini merupakan suatu webinar yang bertujuan untuk mempertajam nalar serta menambah pengetahuan kita semua. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang masa depan industri pertambangan pasca terbitnya dari UU Nomor 23 Tahun 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dijelaskan langsung oleh pembicara handal dan tidak diragukan lagi pengalaman beliau selama ini yaitu Bapak Bisman Bakhtiar. Pada acara ini kita dapat berdiskusi mengenai topik pembahasan yang pada saat ini sangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti dan teman-teman dapat mengambil ilmu yang diberikan oleh pembicara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi pada Mas Sidik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pembicara kita pada hari ini.
Beliau adalah Bapak Bisman Bakhtiar, sarjana hukum, magister hukum, dan magister manajemen. Beliau menempuh pendidikan formal dimulai dari S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dilanjutkan S2 sebagai pasca sarjana magister manajemen di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dilanjutkan kembali S2 sebagai pasca sarjana magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menempuh pekerjaan yang pertama ialah Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau yang kita kenal PUSEP. Dilanjutkan sebagai advokat dan legal consultant pada GP Law Firm. Lalu ada pendidikan khusus dimulai dari pelatihan asesor kompetensi hukum Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia di Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Lalu dilanjutkan pendidikan khusus profesi advokat PKPA di FHP Education of Law dan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi. Lalu dilanjutkan pelatihan Production Sharing Contract, Legal and Operation Lifting Oil and Gas BP Migas Advanced 2020 dan Basic 2011. Lalu dilanjutkan pendidikan dan pelatihan Legislative Drafting di Jimli School of Law and Government di Kementerian Hukum dan HAM RI. Lalu sebagaimana teman-teman dapat lihat, beliau memiliki kompetensi dan pengalaman beserta aktivitas lainnya yang sangat banyak sekali. Dan tentunya inilah yang menyebabkan beliau sangat ahli pada bidangnya. Nah, selanjutnya, baiklah teman-teman, kita akan sambut bicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Bisman Bakhtiar, sarjana hukum, magister manajemen. Halo Bapak Bisman, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar Pak Sidik? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Sudah siap hari ini? Oke, siap. Boleh. Kita mulai. Baik, kalau begitu, kepada Bapak Bisman, saya persilakan untuk pemaparan materi. Langsung dimulai ya? Betul, Bapak. Silakan. Sampai waktunya kira-kira berapa lama? Atau sampai? Kira-kira untuk waktunya nanti akan diefisiensikan mungkin, Pak. Mungkin akan diingatkan kembali oleh panitia lainnya. Baik. Ya, oke. Nanti share screen langsung dari kami ya. Baik, Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan dari Universitas Pertamina, adik-adik saya mahasiswa, rekan-rekan semua yang ada di sini. Alhamdulillah ini pada siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui layar LCD-nya masing-masing. Walaupun kita tidak kenal, akhirnya bisa menjadi kenal. Nah, inilah enaknya teknologi itu. Saya mohon maklum dulu, pertama kan dijadwalkan jam 1 tadi kebetulan ada wedding di rekan kami. Cuman sudah agak ngeri sekarang ini menghadiri acara pernikahan, ternyata sudah nggak ada jaga jarak, sudah nggak ada protokol. Jadi saya datang sebentar langsung kabur tadi itu karena agak ngeri-ngeri juga gitu loh, karena sudah seperti kondisi normal, dan memang semoga kita berharap yang memang kondisinya normal. Saya senang sekali waktu diundang oleh teman-teman di Universitas Pertamina, dan kebetulan sore kemarin saya lagi ketemu dengan teman-teman dari PT Pertamina. Sore kemarin di sebuah tempat ada acara. Jadi kenapa kok senang? Apalagi yang undang ini orang teman-teman kita dari teknik geologi. Jadi kalau ada teman-teman yang berbasic ilmu teknik, sains, eksak, dan dia mau belajar hukum, itu bagi kami luar biasa. Karena nanti kita akan membahas apa sih problem pertambangan kita. Kami salah satunya itu problem pertambangan kita ini sebenarnya adalah persoalan hukum. Jadi kami punya visi bagaimana orang tambang mengerti hukum. Sebaliknya bagaimana orang hukum mengerti tambang. Kalau orang tambang mengerti hukum, orang hukum mengerti tambang, maka mungkin nanti tata kelolanya itu akan bisa diatur dengan jauh lebih baik. Kami hari ini sebagai lawyer dan bukan hanya lawyer sih, sebenarnya saya juga banyak di beberapa perusahaan tambang itu merasakan betul bahwa memang problem-problem pengusahaan hari ini disebabkan karena persoalan hukum. Kasus-kasus tentang tambang itu luar biasa banyak, dan itu salah satunya nanti disebabkan karena peraturan-peraturan. Nah inilah siang hari ini nanti kita akan diskusi panjang lebar
kita akan bahas bersama-sama terkait dengan masa depan pertambangan Indonesia. Sebenarnya tanpa didiskusikan, kalau adik-adik, rekan-rekan dan semua yang hadir di sini itu nantinya yang akan memegang tampuk pengusahaan dan pengelolaan pertambangan, ya saya yakin juga akan sudah selesai nih, karena kita percaya kader-kader dari Universitas Pertamina ini adalah orang-orang terpercaya yang kualitasnya sudah tidak diragukan. Saya awalnya berpikir bahwa karena ini namanya Universitas Pertamina, saya kira hanya oil and gas saja. Tapi kan enggak, ternyata kan tambang umum, mining, mineral dan batu bara juga menjadi bagian dari perhatian dari rekan-rekan semuanya. Karena memang kan ilmunya teknik geologi. Geologi kan ya bisa oil and gas, bisa juga mineral dan batu bara. Nah, oleh karena itu, hari ini kita diskusinya hanya soal tambang. Kalau di dunia profesional, di dunia pengelolaan, kalau kita menyebut tambang itu ya minerba, bukan oil and gas. Nah, padahal saya diskusi tentang oil and gas, juga saya sangat senang sekali gitu loh. Kebetulan hukum saya kan lama di DPR RI, saya juga pernah menjabat sebagai ketua tim penyusun undang-undang migas 10 tahun lebih ya, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Ternyata undang-undang itu juga belum selesai perubahannya. Dan tanya apa aja tentang oil and gas bisa, insya Allah. Tetapi kalau tanya kapan undang-undangnya selesai, itu nggak bisa saya. Susah menjawabnya itu karena saya sudah menjanjikan tahun sekian, tahun depan selesai, itu jawabannya kok tahun depan terus Pak, nggak selesai. Begitu juga kan kami juga pernah menjadi ketua tim pembentukan undang-undang penyusun undang-undang 4 tahun 2020, sekarang menjadi undang-undang 3 tahun 2020, dan itu juga menjadi salah satu pengalaman. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Nanti kalau waktunya sudah mendekati tanya jawab, mungkin saya diberikan kode, nanti kalau enggak akan kami lanjutkan. Saya akan share screen materi pada siang hari ini. Sudah kelihatan? Belum ya? Ini sudah ya mestinya. Sudah Pak, sudah terlihat screen-nya. Oke. Teman-teman semuanya, adik-adik Universitas Pertamina dan rekan-rekan semua yang ada di sini, kita akan diskusi tentang masa depan industri pertambangan di Indonesia. Jadi seperti pengantar yang tadi kami sampaikan, bahwa diskusi tentang industri pertambangan ini sangat menarik. Apalagi ada dua komoditas yang sekarang lagi hot. Satu batu bara, yang harganya gila-gilaan. Kalau Anda termasuk orang tuanya punya tambang batu bara, saya kira akan menjadi orang yang sangat tajir, lintir, luar biasa harganya. Yang kedua nikel. Nikel juga masa depannya luar biasa cerah. Apalagi nikel kan nanti akan menjadi sentra industri baterai, yang nanti akan menjadi mobil listrik. Ini nikel menjadi yang sangat seksi, menjadi yang sangat perhatian. Oleh karena itu, menarik nih kalau sekarang kita bicara pertambangan di Indonesia. Teman-teman semuanya, ini perkenalan dari kami. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator, saya kira sudah cukup lengkap. Maksud kami menyampaikan perkenalan tadi adalah, ya kalau nggak kenal kan kita nggak komunikasi, kita nggak bisa sayang. Nah, tapi kalau kenal, saya tahu Anda dari Universitas Pertamina dan dari rekan-rekan di luar Universitas Pertamina, dan teman-teman tahu bahwa saya juga beberapa hal punya pengalaman terkait dengan tambang. Oleh karena itu kita nanti akan nyambung. Nyambungnya saya kira tidak hanya di forum ini, kami hampir seminggu minimal 2 kali, 3 kali, adik-adik mahasiswa itu banyak sekali diskusi secara informal dengan kami. Paling banyak itu UI, UGM, Brawijaya, Tarumanegara, dan kampus-kampus lain. Mereka ada yang mau penelitian, ada yang mau lomba, ada yang mau riset, ada yang mau tesis, ada yang mau skripsi, silakan. Diskusi melalui Zoom atau melalui telepon atau melalui WA, atau kadang-kadang mereka butuh referensi. Kami banyak referensi tentang hal-hal baik melalui peraturan, referensi PowerPoint, referensi kontrak karya dan sebagainya banyak di tempat kami. Oleh karena itu bila mana sewaktu-waktu adik-adik rekan-rekan saya membutuhkan, silakan mungkin nanti ke pusat atau kontak pusat. Nah, ini beberapa yang menjadi kompetensi kami.
Teman-teman semuanya, diskusi tentang tambang itu menjadi sangat menarik karena pertama bahwa apa sih di kehidupan kita ini yang tidak terkait dengan tambang? Hampir semua kehidupan kita ini banyak terkait dengan tambang. Mulai dari listrik, batu baranya, mulai dari sekarang peralatan-peralatan elektronik yang kita pakai, apa yang tidak terkait dengan tambang? Ada emas, pesawat terbang pun dari hasil tambang, gedung-gedung ini juga dari tambang, mobil, motor juga dari tambang, dan lain sebagainya. Artinya, tambang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Cuma problemnya kalau tambang tidak dikelola dengan baik kan bukan bagian dari kehidupan, tetapi tambang mungkin malah tidak bisa meneruskan kehidupan. Oleh karena itu, kalau dengan kondisi seperti ini, kok kayaknya kehidupan manusia sebagiannya tergantung dengan tambang. Kalau ada teman-teman kita satu kelompok yang mengatakan tolak tambang, nah terus kita kan butuh bahan tambang, kalau tambang ditolak bagaimana? Tetapi kata-kata tolak tambang itu adalah ekspresi wujud kekesalan bahwa tambang itu dikelola dengan tidak fair, tidak proporsional, tidak adil, dan betul-betul tidak mensejahterakan rakyat. Nah, itu mungkin salah satu message-nya, salah satu pesannya. Oleh karena itu, dengan kehidupan yang kita tidak bisa lepas dari tambang, artinya masa depannya sudah terjawab ini, gitu masa depan. Karena semakin lama otomatis sumber daya energi, sumber daya mineral pasti akan semakin berkurang, tetapi kebutuhan akan semakin meningkat. Kalau dalam teori ekonomi jelas bahwa pasti ini nanti akan semakin punya nilai keekonomian yang sangat tinggi. Ini terkait dengan tambang-tambang yang ada di Indonesia terutama. Nah, kita di Indonesia ini termasuk orang yang sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa besar. Kita termasuk 10 besar cadangan batu bara dunia. Bahkan terakhir, setidaknya kita 6 besar cadangan batu bara dunia. Untuk ekspor bisa jadi nomor 2 kita. Kita punya tembakau, yang salah satunya terbesar juga ada di Mimika, yang sekarang dikelola oleh Freeport. Kita punya cadangan nikel 5 besar, bahkan nomor 1 kalau nikel, karena sekian puluh persen itu juga dari Indonesia. Kita punya emas, kita punya timah, dan belum lagi sumber-sumber daya mineral yang lain. Teman-teman sebagai mahasiswa di teknik geologi pasti akan jauh lebih tahu betapa besarnya sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa terjawab sedikit pertanyaannya. Masa depan tambang kita ini bagaimana? Gitu. Dengan sumber daya yang sebegini ini, ya kan, dibanding misalkan tetangga Singapura, punya apa Singapura? Misalkan dibanding beberapa tetangga yang lain, sebenarnya Indonesia jauh luar biasa terkait dengan kekayaan alam tambangnya. Apalagi hari ini kalau kita baca dalam sekian waktu terakhir, saya tiap hari yang ditanya oleh wartawan disuruh menganalisis tentang harga saham-sahamnya perusahaan batu bara. Nah ini, jadi karena batu bara sekarang ini lagi hot, lagi mantap banget, bayangin ini cadangan batu bara Indonesia cukup sampai 65 tahun, 38 miliar ton, dan harganya sekarang gila-gilaan, sudah melewati 200 US dollar. Ini kan ngeri nih kalau kita punya batu bara. Dan sebenarnya memang Indonesia punya batu bara yang luar biasa banyak. Artinya adalah teman-teman semuanya, tambang-tambang kita, mineral-mineral kita ini adalah sumber energi, sumber mineral yang memang luar biasa. Artinya dari titik sini kita bisa katakan bahwa Indonesia kaya. Kita punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah kenapa kok kita kaya? Hari ini kita masih disuguhi dengan fenomena seperti ini. Fenomena kemiskinan, fenomena kekumuhan, fenomena rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, dan beberapa kesulitan-kesulitan masyarakat lain. Padahal kan Indonesia kaya. Padahal kan kita punya sumber daya mineral yang luar biasa.
Padahal kan kita punya tambang, yang tambang itu bisa sebenarnya membuat kesejahteraan rakyat. Kok kita masih punya problem kemiskinan seperti ini? Dari sini sebenarnya sudah bisa kita reka-reka. Kok punya kekayaan, tapi faktanya kok kita masih miskin. Padahal kalau kita punya kekayaan, bisa jadi kita semua sekolah dari TK, SD, SMP sampai S2 pun bisa jadi gratis, karena mungkin sudah cukup dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di samping ada kondisi kesenjangan, hari ini kita lihat bahwa betapa kerusakan alam yang luar biasa yang disebabkan oleh eksploitasi pertambangan. Ini yang tadi saya katakan bahwa wajar kalau ada beberapa pihak itu mengkampanyekan tolak tambang, tutup tambang, jangan operasikan tambang. Karena apa? Tambang itu besar, kaya, tetapi faktanya sudah membuat tidak kaya, membuat miskin, tetapi juga membuat kerusakan alam yang luar biasa. Kalau teman-teman terbang di atas bumi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, pemandangan seperti ini sudah biasa terlihat dari udara. Karena apa? Karena hutan-hutan sudah gundul, tanah-tanah sudah longsor, dan itu berpotensi terjadinya bencana. Fakta-fakta inilah, kenyataan-kenyataan inilah yang sekarang terjadi di kita. Di satu sisi kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi di sisi yang lain kita miskin, di sisi yang lain malah lingkungan kita menjadi rusak. Kok aneh? Ya itulah sebenarnya, ayo kita berkolaborasi. Tambang yang kaya belum bisa mampu mengkayakan masyarakatnya, berarti ada yang salah. Berarti ada yang tidak tepat. Yang salah apa? Yang tidak tepat apa? Pengelolaannya. Kenapa kok pengelolaan yang tidak tepat? Karena pengaturannya. Berarti apa? Hukum yang sebenarnya menjadi sumber penyelesaian masalah, hukum malah menjadi sumber masalah. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, kalau rekan-rekan dari teknologi itu berbicara hukum, menurut saya luar biasa ini, menarik, apalagi dalam konteks masa depan pertambangan Indonesia. Oke. Saya ingin menyampaikan data, fakta bahwa hari ini kondisi kita penerimaan PNBP ini, pendapatan negara bukan pajak, atau pendapatan negara dari hasil tambang, khusus PNBP saja, itu kita di 2020 itu sampai 44,82 triliun, taruhlah 45 triliun. Di 2019 sama, 2018 bisa sampai hampir 50, dan 40 turun-turun dan turun sebelumnya. Artinya hari ini kita, APBN kita mendapatkan kontribusi dari hasil tambang itu 45 triliun. Kira-kira besar nggak ini kalau 45 triliun? Masuk 1 tahun di tahun 2020. Untuk mengukur besar dan kecil, coba kita bandingkan dengan nilai APBN. 2020 itu APBN kita 2.100 triliun. Taruhlah 2.000 triliun. Kalau 2.000 triliun, ada 44 triliun, itu berapa persen yang berarti? Kecil sekali. Artinya adalah kontribusi pendapatan negara bukan pajak dari tambang, mineral, dan batu bara itu per tahunnya, kalau kita hitung 45%, itu hanya berapa persen dari APBN. Walaupun banyak pihak yang mengatakan yang mengukurnya tidak hanya PNBP, tapi kan ada pajak, ada multiplier efek atau efek pengganda, dan ada peningkatan nilai-nilai yang lain atau penambahan nilai-nilai yang lain. Oke, saya sepakat bahwa tidak boleh mengukur kontribusi tambang itu dari hanya PNBP. Tetapi PNBP ini adalah salah satu yang bisa kita lihat datanya, bahwa tiap tahun dari 2015 sampai 2020, terakhir 2020 kita hanya sekitar 45 triliun. Padahal satu tambang batu bara itu bisa jadi berapa triliun hasilnya. Misalkan hanya batu bara, belum tambang-tambang yang lain. Nah, ini ya teman-teman semuanya yang ingin saya katakan. Salah satu cara mengukur masa depan berarti masa depan dipastikan harus lebih baik dari masa sekarang. Pertanyaannya nanti bagaimana cara membuat masa depan tambang itu cerah.
Nah, ini yang nanti akan kita menjadi topik utama dalam diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Nah, ini teman-teman semuanya data existing yang dapat menggambarkan bagaimana kontribusi tambang terhadap APBN di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu problem masalah bahwa tambang itu tidak cukup mampu membuat kesejahteraan rakyat, tidak cukup mampu membuat kemakmuran masyarakat, bahkan akibatnya itu adanya dampak-dampak kerusakan sumber daya alam. Kenapa ini? Ada masalah apa terhadap tata kelola pertambangan Indonesia? Kenapa mempunyai sumber daya alam yang cukup besar, tetapi belum cukup mensejahterakan rakyat, bahkan justru berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, kami sebagai orang hukum punya perspektif bahwa ada pihak lain punya perspektif sendiri, kita boleh berbeda pendapat. Pertama, kami menganggap bahwa tambang-tambang itu belum cukup mampu menghasilkan atau membuat kemakmuran karena memang adanya masalah hukum. Yang tadi saya katakan masalah pengelolaan, dan pengelolaan itu tidak didasarkan hukum yang benar dan baik. Hukum itu apa? Hukum itu pertama adalah soal substansi hukumnya atau peraturan-peraturannya. Jadi kalau diskusi hari ini kan berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Minerba, dan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti kita bicara soal substansi hukumnya. Apakah betul undang-undang itu sudah bagus? Apakah betul undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang itu sudah bagus? Ada PP, peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, dan peraturan-peraturan yang lain. Artinya, kami menganggap bahwa masalah hukum ini salah satunya disebabkan karena peraturan di bidang pertambangan ini kurang cukup bagus. Oke, nah, nanti kita akan nilai sama-sama apakah peraturan yang baru itu sudah cukup memadai, sudah cukup bagus, dan apakah sudah cukup mampu menjamin masa depan tambang menjadi lebih baik. Yang kedua terkait dengan struktur hukum. Struktur hukum ini adalah perangkat orangnya. Jadi di dalam ini adalah pejabatnya, penegak hukumnya, dan aparaturnya. Apakah struktur hukum itu sudah cukup mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan benar? Seperti kita ketahui hari ini, ya banyak sekali akrobat-akrobat hukum atau permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena aparatur hukumnya. Artinya kami memotret bahwa problem hukum di samping karena peraturan juga karena orangnya, karena aparaturnya. Yang ketiga karena kultur, budaya hukum kita. Jadi kadang-kadang kita punya budaya hukum itu permisif, bukan hanya permisif, kadang-kadang bahkan ingin ikut-ikutan untuk melanggar hukum. Contoh misalkan, betapa kalau illegal mining itu kan nyolong, nggak ada illegal mining itu sembunyi-sembunyi. Karena apa? Rata-rata illegal mining itu adalah lokasinya besar gitu. Beda dengan mencuri ya. Kalau mencuri di rumah orang kan dia akan sembunyi-sembunyi, mencarinya susah. Tapi kan kalau pertambangan tanpa izin, pertambangan liar, pertambangan ilegal itu kan kelihatan. Nah, tetapi ternyata kadang-kadang kita memaklumi, udah biarkan saja atau bahkan tidak ditindak. Nah, inilah yang menyebabkan juga menjadi problem hukum. Oleh karena itu kami melihat sebagai orang hukum, problem hukum dalam pertambangan itu soal peraturannya, soal aparaturnya, juga soal kulturnya. Tiga hal inilah yang menjadi problem utama sehingga hukum di bidang pertambangan itu tidak tegak. Sehingga hukum yang mengatur tentang minerba itu menjadi tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama. Oke, apa sih peraturan? Nah, karena ini yang saya hadapi adalah teman-teman teknikologi yang notabene orang-orang ekstrak. Kami ingin kenalkan dulu, peraturan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, ya kan, yang dibuat pejabat, ya kan, dan di dalamnya biasanya ada sanksi. Jadi inilah beberapa ciri peraturan. Dia tertulis, dia memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk oleh pejabat yang berwenang, ya nggak bisa sembarang orang membuat peraturan, nggak bisa, dia harus punya kekuasaan. Kekuasaan itu bersumber dari peraturan juga. Terus dibuat melalui prosedur. Itulah itu sebenarnya peraturan.
atau substansi hukum. Yang salah satunya atau yang salah duanya adalah tadi itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita akan membahas itu. Kita akan membahas tentang peraturan itu apakah cukup mampu menggaransi, menjamin kepastian hukum untuk bisa menciptakan masa depan tambang yang cerah, masa depan tambang yang menjanjikan. Nah, oleh karena itu, karena kita akan bicara peraturan, saya kenalkan dulu, inilah yang disebut dengan peraturan. Teman-teman yang saya hormati, ini kita akan bicara tentang peraturan. Inilah konstruksi hukum tata kelola pertambangan Indonesia. Jadi struktur hukum atau bangunan hukum. Jadi pertama yang paling tinggi itu adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, khususnya dari pasal 33. Ini yang paling tinggi. Ini yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar. Di bawah konstitusi atau di bawah Undang-Undang Dasar itu ada namanya undang-undang. Khusus tentang pertambangan, paling tidak ada Undang-Undang 4 tahun 2009 Junto atau yang sudah dilawan perubahan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang minerba, dan sekarang juga ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, inilah hari ini undang-undang yang menjadi dasar pengelolaan pertambangan Indonesia. Nah, undang-undang ini diturunkan dalam bentuk menjadi peraturan pemerintah. Pemerintah waktu itu berjanji paling tidak dalam waktu dekat akan muncul 3 PP. Tapi hari ini kira-kira baru 1 bulan yang lalu muncul 1 PP. PP-PP yang lain peraturan pemerintahnya belum. Nah, di bawah PP ada peraturan presiden, dan di bawah peraturan presiden ada peraturan menteri. Ada peraturan lembaga, peraturan daerah, dan seterusnya. Nah, inilah teman-teman semuanya struktur bangunan hukum Indonesia yang mempunyai azas bahwa peraturan perundangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh berlawanan dengan yang ada di atasnya. Jadi tidak boleh undang-undang ini berlawanan dengan konstitusi. Tidak boleh PP ini berlawanan dengan undang-undang, tidak boleh Perpres berlawanan dengan PP, tidak boleh Permen berlawanan dengan Perpres, PP, dan undang-undang dan konstitusi. Itu mutlak. Oleh karena itu, kalau misalkan terjadi suatu peraturan di bawah melanggar atau bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka peraturan itu dapat dibatalkan. Menjadi tidak berlaku. Bagaimana cara membatalkan? Dengan salah satu cara judicial review. Nah, tetapi hari ini problemnya banyak sekali peraturan-peraturan itu yang geni. Yang geni itu maksudnya yang atasnya tidak mengatur begitu, yang bawahnya mengatur begitu. Nah, ini biasanya banyak terjadi di level peraturan-peraturan menteri. Kadang-kadang peraturan menteri bertentangan dengan undang-undang. Kadang-kadang peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang. Itu kerap terjadi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, inilah yang menjadi problem utama dalam pengaturan tata kelola pertambangan Indonesia. Nah, dengan kami mengenalkan peraturan susunan ini, nanti teman-teman akan tahu, misalkan untuk melakukan sesuatu dasarnya apa ini, dasarnya itu. Jadi teman-teman adik-adik teknik geologi tidak hanya bicara soal teknik, melihat apa itu isi perut bumi, tetapi sebenarnya di atas bumi ada apa ini, ada peraturan-peraturannya. Karena dalam survei seismik, dalam survei geologi, dalam pekerjaan-pekerjaan itu semua ada aturannya, semua ada peraturannya, dan setiap peraturan mengandung konsekuensi. Salah satu konsekuensi itu adalah ada sanksi, ada hukuman, baik administratif, perdata maupun pidana. Oleh karena itu penting bagi rekan-rekan semuanya, walaupun di teknik geologi, memahami tentang apa namanya konstruksi peraturan. Yang berikutnya teman-teman semuanya, ini saya ingin mengenalkan. Sebelum lahir Undang-Undang 3 tahun 2020 dan Undang-Undang 11 tahun 2020, ini sudah ada berbagai peraturan di zaman dahulu kala. Kita pernah punya tahun 2009, kita punya 67, kita punya 60, bahkan sebelum Indonesia merdeka, artinya pada saat masih ada Belanda pun kita sudah punya peraturan yang bukan kita yang penjajah, itu yang sudah punya peraturan yang mengatur tentang tambang. Kalau peraturannya aja sudah pada tahun 1899 ada, berarti tambang ini kan sudah zaman nenek moyang, sudah ada semuanya.
Masalahnya apakah dulu orang-orang itu ada teknik geologi? Enggak kan gitu. Atau mungkin gitu. Kalau bicara soal teknik geologi, teman-teman semuanya di Bojonegoro itu di blok sebelahnya blok Cepu ada satu desa namanya Desa Kedawen. Di situ seperti di Texas. Yaitu kanan kiri banyak sekali rig tradisional untuk melakukan pengeboran minyak. Ya kan gitu. Joroknya minta ampun karena minyak-minyak itu langsung dibuang tanpa dilakukan bioremediasi, tanpa dilakukan dengan treatment selingan itu. Nah, saya tanya kepada mereka kadang-kadang begitu, Pak ini Pak ada satu sumur harganya sekian misalkan gitu. Berapa kandungannya sekian? Ini sudah tersertifikasi dari ahli geologi mana? Di sini ahli geologi nggak perlu Pak, kita pakai anu aja, pakai jambi-jambi, pakai apa namanya mantra-mantra, pakai sholat-sholat kita begitu aja. Artinya untuk mengkalkulasi, memperkirakan sebuah kandungan tambang migas yang ada di perut satu sumur itu, mereka menggunakan peranata atau cara-cara tertentu dengan cara-cara tidak modern. Nah ini yang juga mungkin ini guyon saja, tapi saya alami ini saya terjadi karena saya pernah ke sana juga. Agak jauh dari Blok Cepu tapi masih masuk wilayah di Bojonegoro. Nah, ini tantangan nih teman-teman di teknik geologi. Oke. Yang berikutnya teman-teman semuanya, ini menjadi penting pertanyaannya, kenapa Undang-Undang 4 tahun 2009 atau Undang-Undang Minerba yang lama itu perlu diubah menjadi Undang-Undang 3 tahun 2020? Jawabannya ini. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Kenapa sudah ada perubahan Undang-Undang 3 tahun 2020 masih ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Padahal ini usianya baru 3 bulan. Undang-undang ini 320 itu bulan Juni, Cipta Kerja ini bulan Oktober kalau nggak November, sekitar 3-4 bulan. Nah, oke, makanya kita jawab sama-sama ini. Pertama, Undang-Undang 4 itu diganti karena saat itu dianggap tidak implementatif. Atau dalam pelaksanaannya itu terdapat hambatan-hambatan. Tidak implementatif itu misalkan begini. Pengaturan tentang peningkatan nilai tambah dengan mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk mineral. Toh tidak dilaksanakan. Toh masih boleh ekspor. Padahal ini tahun 2009 ada peraturannya, kewajibannya itu tahun 2014. 5 tahun setelah undang-undang, tapi nggak dilaksanakan juga. Baru akhir-akhir ini aja kan, kemarin nikel misalkan sudah dilarang tahun 2020, misalnya itu. Ini yang dianggap tidak implementatif. Misal juga adalah perizinan untuk IPR, izin pertambangan rakyat itu disamakan dengan EU. Padahal kan skalanya berbeda, tingkat keekonominya berbeda. Itu juga kadang-kadang tidak implementatif. Jadi tidak ekonomis bagi orang-orang yang apa namanya mau melakukan pengusahaan IPR kalau proses perizinannya itu disamakan dengan IUP. Yang berikutnya adalah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang tambang itu yang tidak apa namanya konstitusional atau dinyatakan inkonstitusional. Terus yang ketiga ini ada perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda itu khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah. Ini yang menarik teman-teman semua. Di Undang-Undang 4 tahun 2009, kewenangan perizinan itu ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten kota. Artinya 3 tingkatan ini mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan. Namun dalam perkembangannya di tahun 2014 keluar Undang-Undang 23 ini yang merubah bahwa kewenangan perizinan izin usaha tambang itu hanya ada di pusat dan di provinsi. Artinya kabupaten kota sudah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin. Rame saat itu. Ramenya adalah karena memang peraturan kok bisa ada peraturan nomor 4 tahun 2009 dan peraturan itu masih hidup. Tetapi ada peraturan yang berbeda isinya. Inilah yang waktu itu banyak mengantarkan beberapa bupati atau wali kota ke Kuningan. Ke Kuningan itu di mana? Kantor KPK maksudnya. Ke KPK. Karena mereka terjebak pada kasus korupsi. Karena dikatakan bahwa kalau mereka mengeluarkan izin dengan dasar 4 tahun 2009, nah sementara kan sudah ada peraturan baru. Sementara Undang-Undang 4 tahun 2009 tidak dicabut. Masih berlaku. Nah ini yang juga perlu penyesuaian.
Yang keempat, tentunya ada perkembangan kondisi sehingga perlu dilakukan perubahan. Yang kelima itu dianggap menghambat investasi pertambangan. Ini menurut pemerintah. Kenapa waktu itu dianggap dan DPR ya? Kenapa kok undang-undang itu diubah? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, kenapa sudah ada Undang-Undang 3 tahun 2020 yang ini keluar di bulan Juni, kok masih ada perubahan Undang-Undang di 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Kalau mau dijawab secara teoritis dan normatif, sulit menjawabnya. Tapi kalau dijawab secara politik, ya karena ada pengaturan yang ketinggalan. Udah begitu. Karena Undang-Undang Cipta Kerja dan sektor tambang itu isinya hanya 2 pasal. Nanti saya jelaskan 2 pasal itu apa saja. Dan kenapa kok keluar 2 pasal itu. Nah ini teman-teman semuanya, salah satu kondisi kenapa saat itu yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Pertambangan, termasuk yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini penting diketahui agar apa? Agar teman-teman itu tidak hanya membaca teks dalam undang-undang, tetapi paham tentang konteksnya juga, sehingga menjadi lebih memahami, menjadi lebih terinternalisasi beberapa informasi yang ada di undang-undang. Dan berikutnya teman-teman semuanya, ini saya kenalkan struktur undang-undang minerba yang baru. Nanti bisa dibaca sendiri ini karena banyak undang-undang sudah di-download di internet. Ketentuannya relatif banyak. Kesimpulannya adalah berubahnya itu lebih dari 80% dari Undang-Undang 4 tahun 2009. Sementara Undang-Undang 4 tahun 2009 ini masih berlaku. Jadi kalau Anda sekarang ini membuka Undang-Undang Tambang, paling nggak harus buka 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, yang kedua adalah Undang-Undang 3 tahun 2020. Nggak praktis dong? Ya iya. Ini dulu. Kalau mau bikin praktis, minta ke Pusep. Pusep sudah punya kodifikasi. Jadi undang-undang yang 2 itu atau 3 dengan Cipta Kerja dijadikan 1. Jadi sekarang baik soft copy maupun hard copy sedang dicetak oleh Pusep. Nanti kalau rekan-rekan dibutuhkan, silahkan berkomunikasi dengan teman-teman Pusep. Itu karena kalau buka 2 undang-undang kan ribet itu. Cuman pertanyaannya, kenapa kok yang lama nggak sekalian aja dicabut? Nah, itu yang kemarin juga banyak menjadi pertanyaan. Padahal kan perubahannya sudah menjadi lebih dari 80%. Nah, sementara kalau struktur Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, sektor mineral, hanya terdiri dari 2 pasal saja. 2 pasal itu apa? Nah, nanti kita diskusikan kalau memungkinkan masih ada waktunya. Oke. Ini teman-teman semuanya, kita tadi akan bicara tentang pokok-pokok materi perubahan di Undang-Undang Minerba. Karena waktunya mungkin sudah banyak lama, nanti saya akan sampaikan singkat-singkat saja, dan teman-teman nanti boleh mendalami pada saat sesi diskusi. Jadi termasuk Cipta Kerja tadi apa misalkan gitu. Nah, kenapa pokok-pokok materi ini penting menjadi diketahui? Bagaimana mungkin kita memprospek, menganalisis masa depan kalau kita tidak tahu materinya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengantarkan materinya tentang singkat-singkat saja terkait pokok-pokok materi Undang-Undang Minerba Privat. Yang pertama adalah soal kewenangan. Nah, kewenangan ini kalau dulu seperti yang saya sampaikan ada di pusat, provinsi dan kabupaten, sekarang hanya ada di pusat. Jadi tahun 2009 kewenangan itu di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Tahun 2014 kabupaten kota del hapus, tidak punya kewenangan, hanya pusat dan provinsi. Tahun 2020 provinsi pun del hapus, juga nggak punya kewenangan, tinggal di pusat. Inilah yang disebut dengan resentralisasi atau kembali pemusatan kekuasaan, pemusatan kewenangan ada di pemerintah pusat. Apakah betul atau tidak? Ditunggu saja, karena kan ada beberapa pihak sekarang sudah melakukan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan bahwa kalau di pusat semuanya itu berpotensi bertentangan dengan 18A Undang-Undang Dasar. Tadi seperti saya katakan bahwa undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-undang itu tidak boleh
menyimpangi konstitusi. Ya, di konstitusi itu disebutkan begini, hubungan tentang pemanfaatan sumber daya alam, tambang kan sumber daya alamnya, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Masalahnya, kalau semua kewenangan ada di pusat, adil enggak? Kalau semua kewenangan ada di pusat, selaras enggak? Gitu. Nah, oleh karena itu, walaupun sebenarnya pemerintah mendelegasikan lagi melalui PP dan Perpres, tetapi kan mestinya ada yang namanya kewenangan itu disebut dengan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi itu kewenangan yang diberikan melalui undang-undang. Mestinya dengan undang-undang dong, tidak dengan PP dan dengan tidak Perpres. Nah, ini salah satu problem pertama. Dan ini sudah banyak dikeluhkan oleh teman-teman di daerah. Karena efeknya luar biasa. Efek contoh itu teman-teman semuanya, tahun 2014 pada saat Undang-Undang 23 itu muncul tentang Pemda tidak ada kewenangan minerba, dinas-dinas pertambangan di kabupaten kota kan dihapus. Sekarang kan nggak ada dinas SDM kabupaten atau kota. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya kewenangan untuk mengelola pertambangan, untuk mengelola urusan tentang energi. Oleh karena itu nggak perlu ada dinasnya dong. Konsekuensi tidak ada dinas kan berarti nggak punya program kerja, nggak punya anggaran, dan tidak bisa menganggarkan dalam APBD-nya. Itu tahun 2014. Tahun 2020 tidak hanya kabupaten kota, provinsi pun nggak punya. Saya ditelepon dari berbagai provinsi. Pak, gimana ini? Kami kan mau menganggarkan di APBD tahun 2021 waktu itu. Apakah boleh kami menganggarkan dana? Sementara kan kewenangannya sudah tidak ada. Nah, itu menjadi problem. Dan kami juga ikut mendukung Kementerian Dalam Negeri waktu itu nyusun peraturan presiden terkait dengan keseimbangan ini antara pusat dan daerah. Ini catatan pertama terkait dengan kewenangan perizinan yang hari ini semuanya ada di pusat. Walaupun oleh pusat nanti akan didelegasikan melalui DP. 2, 1 IPR dengan batas-batas tertentu. Yang kedua SIPP. SIPP itu adalah surat izin penambangan batuan. Itu yang akan tetap diserahkan kepada daerah. Yang kedua adalah soal ini yang paling bagus tetap dipertahankan tentang kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Ini saya kira norma yang sangat bagus yang harus dijamin bahwa dengan nanti melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri maka akan meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah itu bisa satu dari harga komoditi tersebut. Contoh nikel. Nikel itu kalau diolah dalam negeri kan nilai tambahnya bisa 3 kali sampai 4 kali lipat. Bisa sampai 300-400%. Bahkan kalau dengan teknologi smelter yang sekarang lebih canggih bisa lebih dari itu. Nah, oleh karena itu kita harus dorong bahwa memang tambang atau mineral mentah jangan sampai dilakukan ekspor secara mentah-mentah, tetapi harus dilakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Oleh karena itu dalam 2-3 tahun terakhir ini kan banyak orang membangun smelter untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Yang ketiga, diwajibkan untuk melakukan pengolahan dalam negeri, tapi masih boleh ekspor, paling enggak relaksasi sampai 3 tahun. Sehingga 2022 bisa jadi batas akhir nanti akan bisa melakukan ekspor, kecuali nikel yang sudah ditentukan untuk tidak boleh melakukan ekspor terlebih dahulu. Yang ketiga adalah soal ini yang menarik yang saat itu ramai, jaminan bahwa kontrak karya KK dan PKP2B perjanjian karya pengusahaan batubara bisa diperpanjang dalam bentuk IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Ramai. Inilah sebenarnya inti dari perubahan Undang-Undang Minerba. Inilah sebenarnya inti dari proses revisi tersebut. Jadi, ya ini sebenarnya pokoknya. Karena ini yang menjadi tujuan utama. Yang lain-lain itu kan dikit-dikit aja lah sebenarnya. Oleh karena itu, bagaimana menurut teman-teman soal jaminan bahwa KK dan PKP2B bisa menjadi IUPK? Ini menjadi satu. Yang kelima, tidak ada pensiutan dan pengembalian wilayah bekas PKP2B, artinya lokasinya kalau sekian ratus hektar misalkan, sekian ribu hektar ya tetap itu. Terus yang keenam, masih akan mendapatkan insentif tertentu, ketentuannya ada di 169A ayat 5, silakan dibuka nanti kalau misalkan kurang jelas ya.
Terus yang berikutnya adalah masih ada ketentuan divestasi saham sebesar 51% minimal. Divestasi itu adalah menawarkan untuk perusahaan-perusahaan asing harus mengurangi sahamnya atau menawarkan kepada pelaku dalam negeri. Tujuannya baik, untuk memperbesar penguasaan negara dan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar. Namun, penguasaan negara dan untuk mendapatkan hasil keuntungan itu tidak hanya melalui divestasi, tapi bisa melalui berbagai cara, meningkatkan royalti, meningkatkan PNBP, meningkatkan pajak, meningkatkan UTP. Itu kan sebenarnya juga bagian dari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Tidak harus dari beli saham. Apalagi divestasi ini tidak gratis, tapi membeli. Contoh, kita divestasi Freeport, kita membeli saham Freeport itu 31%. Itu sebenarnya hampir 60 triliun. Uang dari mana? Utang. Dari global bond. Artinya, ya divestasi ini bisnis to bisnis. Itu. Oleh karena itu, ya kalau dengan uang sebegitu nanti tidak untung kan otomatis kita juga akan rugi. Oleh karena itu, problemnya kan berarti BUMN nanti yang harus dikuatkan. Oke. Nah, ini yang teman-teman semuanya salah satu tentang divestasi. Nanti kapan-kapan aja diskusi tentang divestasi nanti agak lama. Terus yang ke-8 ini adalah tidak ada ketentuan penguatan BUMN. Jadi ini yang menjadi problem teman-teman saya. Kalau di oil and gas kan kelihatan Pertamina, perusahaan perusahaan migas terbesar. Dan kalau di dalam negeri tidak ada pesaing. Tetapi kalau ditambang mana BUMN-nya? Hanya ada MinID. Nama lain dari PT Inalum Persero. PT Inalum mempunyai Antam, mempunyai Timah, mempunyai bibit asam. Yang itu besarnya tidak besar-besar banget. Gitu. Artinya di bidang tambang, mineral, dan batu bara kita tidak punya BUMN yang kuat. Tetapi di bidang oil and gas, di bidang migas kita punya Pertamina yang kuat. Lah, inilah sebenarnya tantangan. Bahwa sebenarnya di bidang tambang, mineral, dan batu bara kita harus punya BUMN yang kuat. Kan sudah ada MinID, sudah ada Inalum. Oh iya betul, tetapi tidak seberapa kuat dan dia tidak menjadi pelaku utama dalam pengelolaan pertambangan Indonesia. Bahkan kuenya kecil-kecil juga. Gitu. Nah ini beberapa problem pengelolaan pertambangan yang kita tangkap dari Undang-Undang 3 tahun 2020. Saya bacain aja ya biar cepat karena ternyata udah kelamaan. Oke, tentang BPR juga diatur, terus tentang ancaman pidana, tentang efek hukum ini nggak saya jelaskan, nanti kalau ada pertanyaannya saya jelaskan karena waktu sudah agak cukup lama. Terus yang berikutnya ini pokok-pokok materi Undang-Undang Cipta Kerja, sektor minerba. Oke, hanya ada 2 pasal. Satu tentang pembebasan royalti 0% bagi perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi. Hilirisasi batubara itu dengan gasifikasi. Saya kira teman-teman yang lebih paham. 0%. Mantap nggak ini? Nah, royalti itu adalah iuran, setoran yang harus diberikan kepada negara. Nah, kalau 0% kan berarti negara nggak dapat apa-apa ini. Gitu loh. Walaupun negara nanti akan mendapatkan nilai tambah dari peningkatan nilai tambah. Itu loh. Tetapi masalahnya mosok sampai 0%, kan gratis dong. Berarti tambang batubara itu diberikan kepada perusahaan swasta gratis kalau dia itu melakukan gasifikasi atau hilirisasi. Apakah adil ini? Ada beberapa pihak yang sekarang lagi mengajukan judicial review uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kita nanti uji apakah betul adil kok ngambil kekayaan alam tapi 0% dia nggak store. Nah, terlalu. Nah, yang kedua adalah merintangi, mengganggu tambang, diancam hukuman. Gitu. Jadi kalau kita analisis, kita lihat 2 pasal Undang-Undang Cipta Kerja tentang minerba ini menguntungkan siapa coba? Menguntungkan siapa? Menguntungkan pelaku usaha, menguntungkan perusahaan. Tapi kalau bagi rakyat tidak. Oleh karena itu kalau temanya masa depan tambang, kalau bagi pelaku usaha, tambang ini punya masa depan yang prospek. Tetapi kalau bagi Indonesia secara keseluruhan dan bagi rakyat yang tidak terlibat dengan tambang, apakah akan mendapatkan kue tambang? Enggak. Gitu. Ya, sekarang soal pilihan saja. Apakah kita menjadi bagian dari pelaku usaha
Apakah kita menjadi bagian yang rakyat biasa tanpa terlibat dalam pelaku usaha? Nah, ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, kita nanti akan menjawab masa depan ini soal dari perspektif mananya. Kalau dari begitu. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi, ini dua pengaturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut kami sebenarnya tidak proporsional. Kenapa tidak proporsional? Ada dua peraturan dan dua-duanya menguntungkan pelaku usaha. Dua-duanya 100% tidak enak bagi masyarakat. Ini kan ancaman. Mengganggu itu yang bagaimana? Jangan-jangan demo dianggap mengganggu. Pidana dong. Ya melakukan demo itu mengganggu. Tapi kan kadang-kadang rakyat demo juga ada alasan-alasan. Nah, ini teman-teman semuanya salah dua isi dari Undang-Undang Cipta Kerja sektor minerba. Sebenarnya ini juga terjadi di migas. Migas itu ada 9 perubahan. Tetapi 9-9-nya itu tidak lebih baik. Oleh karena itu, menurut kami di migas lebih baik nanti juga dilakukan perubahan di Undang-Undang migas sendiri, bukan dilakukan di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikutnya, teman-teman semuanya, nah ini kita akan berdiskusi sedikit saja sebelum kita akhiri sesi ini, menuju pertambangan rakyat yang mensejahterakan. Oke, caranya adalah ini. 3 pilar pengelolaan tambang kan ini sebenarnya, teman-teman. Jadi, yang pertama ini adalah soal inventory, soal cadangan, soal ketersediaan. Yang tadi saya katakan di depan kan soal kekayaannya alamnya. Hanya soal nanti apakah sudah data atau tidak. Yang kedua adalah soal pengusahaan. Pengusahaan itu maksudnya adalah bagaimana persediaan tambang ini punya nilai keekonomian. Nah, punya nilai keekonomian itu kan kalau sudah dilakukan pengusahaan. Kalau tambang itu ada di perut bumi nggak diapa-apain kan ya nggak ada artinya. Dia nggak punya nilai keekonomian. Jadi memang tugasnya teman-teman geologi, tambang yang di perut bumi itu menjadi punya nilai. Karena batu bara kalau dalam perut bumi ya nggak ada nilainya, tapi kalau batu bara sudah diekstrak ya memang nilainya besar. Bahkan kalau dijual. Oleh karena itu sebenarnya tugas mulia teman-teman di geologi itu bagaimana sesuatu yang di dalam perut bumi punya nilai keekonomian dengan cara dilakukan pengusahaan. Yang berikutnya adalah bahwa faktor yang penting adalah konservasi. Jadi konservasi itu kan upaya penyelamatan, upaya mempertahankan, upaya memperbaiki lingkungan. Jadi kalau ada sumber daya, ada persediaan tambang, dilakukan pengusahaan, tentunya harus dilakukan konservasi. Inilah yang disebut dengan satu kesatuan dalam pengelolaan tambang. Nah, 3 pilar inilah yang nanti akan menjawab soal masa depan. Ininya sudah besar, pengusahanya tinggal diperbaiki, ini juga diperbaiki, maka pengelolaannya akan bagus. Dengan pengelolaan bagus, maka hasilnya akan bagus. Hasil itu apa? Nah, nanti akan hasilnya itu nanti. Jadi adanya penegakan hukum, tadi ini sama, ya kan, penegakan dan kepastian hukum. Tadi kan masalah ini. Sekarang enggak, penegakan dan kepastian hukum. Kalau ternyata hasilnya itu didukung dengan penegakan dan kepastian hukum, maka hukumnya akan bagus, aparatnya bagus, kulturnya akan bagus, udah. Kita menjadi masyarakat yang civil society, masyarakat madani yang baldatun, thayyibatun, warahun. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan dalam tata kelola pertambangan. Terakhir teman-teman semuanya, bahwa tata kelola pertambangan itu, catatan akhirnya, kalau tidak didasari hukum dan keadilan, dipastikan tidak cukup mampu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pertambangan ini domainnya anak-anak teman-teman teknik tambang, termasuk geologi, hukum ini domain kami. Nah, mari kita bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat. Tambang dikelola tidak berdasarkan keadilan, maka nggak mungkin mencapai kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, hukum kalau tidak dijalankan dalam kemauan tambang juga sama aja tidak benar. Nah, oleh karena itu, catatan akhir kita, kesimpulannya adalah tata kelola pertambangan, mineral dan batu bara maupun oil and gas harus didasarkan atas hukum. Hukum itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Dan keadilan untuk menuju ke kesejahteraan rakyat. Nah,
Ini teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam ternyata ya. Jadi giliran nanti teman-teman yang lain melakukan penangkapan atau melakukan menyampaikan pertanyaan. Demikian yang saya sampaikan, kita nanti dapat berdiskusi sepanjang masih ada waktu, dan kalau beberapa hal perlu kita dalami nanti boleh kita dalami. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada